Untuk mendukung lahirnya wirausaha dari kalangan milenial, Faus Capital Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa pihak mengadakan event Mulai Bisnismu di Kota Medan. Event ini diadakan untuk membentuk jiwa-jiwa pengusaha dari kalangan milenial. Mulai Bisnismu adalah sebuah event akbar bagi generasi muda yang diselenggarakan di Kota Medan. Event ini bertujuan mendorong para milenial berumur 18 hingga 30 tahun untuk berani mewujudkan ide bisnisnya. Bidang bisnis yang akan diadu idenya adalah food and beverage, education, lifestyle, service, finance, and technology. 3 ide terbaik akan mendapatkan dukungan dari investor yang akan memberikan seed funding untuk setup bisnis di awal dengan nilai 100 juta rupiah per juara. Tak hanya sekedar kompetisi untuk mendapatkan pendanaan bisnis, event ini juga menyiapkan peserta untuk dapat membentuk karakter dan mental bagi pebisnis muda di dunia wirausaha. Pasalnya, para peserta juga akan mendapatkan mentoring bisnis dari para mentor handal yang telah sukses pada lini bisnis masing-masing. Ya, untuk mengetahui seperti apa proses pelatihan bisnis bagi kaum milenial ini, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Junianto Tunggal selaku lead organizer Mulai Bisnismu dan Ibu Zuraina Johana selaku perwakilan Faus Capital. Selamat pagi Bapak Junianto dan Ibu Zuraina. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Junianto terlebih dahulu selaku lead organizer. Ini sebuah acara yang sangat baik mungkin di tengah pandemi COVID-19 di mana kan dampaknya ini banyak sekali tidak hanya pada pelaku UMKM kemudian juga bagi teman-teman dari kaum milenial yang sebagai fresh graduate susah mencari lapangan pekerjaan. Apakah pelatihan bisnis bagi kalangan milenial dalam acara ini kemudian memang untuk menjawab dari permasalahan tersebut dan seperti apa sih sebenarnya ajang yang dibuat ini? Oke, sebenarnya dalam event ini, event Mulai Bisnis ini kami bukan hanya sekedar melakukan event, tetapi kami bersama para mentor benar-benar berdedikasi tinggi untuk menyukseskan acara ini. Supaya adik-adik milenial bisa benar-benar mendapatkan insight mengenai bagaimana membangun suatu bisnis. Jadi para mentor hadir untuk berbagi tips praktikal yang bisa diterapkan di lapangan, jadi tidak hanya teori semata. Dalam event ini, kami juga menitik beratkan dalam membangun karakter dalam berbisnis supaya baik skill dan mental para milenial itu ready. Bahkan jika ada badai, dalam bisnis ini bagaimana menghadapinya juga kita akan ada tantangan daily-nya juga, tantangan setiap harinya selama inkubasi. Baik. Begitu, Priscilla. Kemudian kenapa kaum milenial ini menjadi target dan apa saja yang kemudian diberikan gitu? Bekal apa saja yang akhirnya menjadi bekal untuk teman-teman dari kaum milenial untuk memulai usahanya? Oke, para peserta kita bekali dengan skill yang tepat ya, pembangunan karakter juga yang secara integritas dan jujur. Jadi ada beberapa challenge atau tantangan dari awal mereka registrasi di tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei itu setiap hari ada daily challenge, daily task-nya, task to do ada kita akan buat semacam text to do ya, setiap hari harus ada tantangan yang mereka kerja dan itu merupakan poin yang akan diakumulasi pada penilaian di akhir. Jadi kalau mereka ada penilaiannya kurang, itu akan mengakibatkan penilaian yang berkurang di akhir penjurian. Nah, mindset bisnis yang benar serta dengan adanya kawanan dari para mentor akan meningkatkan kepercayaan diri bagi para peserta. Sehingga mereka berani melangkah lebih teratur dan pada akhirnya tentunya investor yang sekaligus pendana menjadi mentor langsung pada saat mereka sudah build usahanya mereka. Baik, usaha seperti apa saja kemudian yang kemudian juga diberlakukan di ajang ini, seperti apa ide-ide usaha dan apa saja mungkin yang sudah dilakukan teman-teman tadi yang mengikuti ajang hingga saat ini? Kalau ide bisnis apa saja kita terima ya, yang digital atau non-digital, yang sudah baru new idea atau existing juga kita terima. Jadi kita tidak membatasi ide apa saja, kita tidak membatasi ruang gerak ide atau bisnis apa saja. Apa saja kita terima, digital atau non-digital, existing atau new idea kita terima.
Baik, ide apa saja ini kemudian teman-teman boleh sekreatif mungkin menciptakannya. Saya juga ingin ke Ibu Zuraina terlebih dahulu selaku investor. Ini yang juga perlu ditekankan oleh teman-teman selaku pengusaha atau yang ingin melakukan usaha begitu kan. Bagaimana akhirnya usahanya dilirik oleh investor. Nah, Ibu sendiri apa kiatnya, kemudian strategi apa nih yang biasanya teman-teman yang ingin memulai bisnis ini agar dilirik oleh investor nih, Bu? Terima kasih Bu Presidia. Sebenarnya yang dilirik oleh investor itu satu bisnis model yang kuat ya, dan secara karakter pemilik bisnis yang membangun bisnis itu tersebut. Jadi dari event mulai bisnismu ini, kita akan menyeleksi bisnis model yang strong dan karakter dari pemilik bisnis tersebut, apakah memang dia sudah punya mental dari pebisnis itu. Dan misalnya karakternya itu masih belum kuat, akan kita latih di dalam event mulai bisnismu ini. Jadi kunci dari bisnis yang akan diseleksi investor itu bisnis model yang kuat dan goals yang jelas dari si pemilik bisnis itu. Jadi dari pemilik bisnis itu, dari bisnis yang A sampai Z, dia harus tahu. Dan dia harus tahu benar revenue stream dan tujuan akhir dari bisnis yang dia bangun tersebut. Jadi karakter yang kuat itu juga pentingnya. Baik, tadi karakter yang kuat, kemudian seorang pelaku wirausaha ini harus memiliki goals begitu ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu sendiri melihat perkembangan pelaku wirausaha, terkhususnya dari kalangan milenial, apalagi di Kota Medan? Seperti apa Bu? Nah, sekarang ini kalau menurut saya melihat sendiri para milenial itu sangat antusias ya untuk berkarya sendiri, dan mereka cara bekerjanya juga sudah beda dari zaman pada saat kita dulu, di mana kita jam 8 sampai jam 5 itu kita harus ngantor di satu kantor, dan sekarang milenial itu bisa bekerja di mana saja, dan mereka antusias untuk memberikan karya sendiri. Baik, jadi harus antusias memberikan karya semaksimal mungkin mengembangkan usahanya. Kemudian saya juga mau ke Mas Junianto kembali, bagaimana tentunya menjadi wirausaha di tengah pandemi ini kan tidak mudah, banyak sekali tantangan, kemudian melihat pasar yang juga lesu. Apa yang harus ditanamkan kepada wirausaha atau mungkin dalam pendampingan dan juga ajang tersebut yang menjadi bekal untuk teman-teman milenial ini untuk bertahan ataupun semangat di tengah pandemi COVID-19? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan bekali mereka skill yang memang benar-benar tepat, serta karakter dan integritas mereka. Jadi mereka selama membangun bisnis mereka harus jujur. Mindset bisnisnya harus tepat. That's why kenapa kita mengundang para mentor yang memang tepat di lini bisnis mereka masing-masing. Jadi ada 6 mentor di 6 lini bisnis yang bisa membangun mereka secara tepat dengan mindset yang benar, supaya mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Justru dengan kepercayaan diri mereka berani melangkah yang bisa nanti di akhir event ini tanggal 30 yang akan kita cari tiga tim itu. Nah, di sana investor juga akan yang pada saat ini menjadi pendana, tapi nanti ketika kita kan akan berikan mereka juga kantor. Nah, pada saat mereka berkantor di tempat kita, investor juga sebagai mentornya langsung. Jadi begitu. Jadi kita yang kita pastikan adalah selama event berlangsung ini integritas yang jujur, karena akan ada games untuk bagaimana mengetes kejujuran mereka, mindset bisnis mereka yang tepat. Itu semua akan ada tantangannya selama tahap inkubasi. Baik, saya ke Mas Junianto masih ini kemudian dalam berbisnis ini kan memerlukan sebuah brand untuk menaungi bisnis kita. Apakah hal ini memang harus dikejar oleh para pelaku bisnis ini membangun brandnya juga yang kuat di tengah pasar, kemudian di tengah masyarakat? Apakah sebenarnya dengan memulai saja ini sudah baik atau seperti apa goals-nya yang harus dikejar oleh teman-teman milenial ini? Oke, kalau kita jelaskan tentang brand itu ya, brand itu ibarat wajah yang kita tampilkan kepada kalayak. Membangun sebuah brand yang kuat itu diperlukan konsistensi dan persistensi dalam jangka waktu yang bukan hanya 1-2 hari, bukan juga 1-2 bulan, bukan juga 1-2 tahun. Bisnis itu adalah jangka waktu yang sangat panjang. Jadi menurut kami, untuk membangun satu brand yang kuat itu diperlukan komitmen dan goals yang jelas,
Dan untuk event mulai bisnismu ini dibuat juga supaya para milenial muda terlatih untuk komitmen mencapai mimpi mereka. Jadi ya kembali lagi di tahap inkubasi itu nanti kita akan ada tahapan-tahapan bagaimana bisa mendapatkan teman-teman milenial yang memiliki goals yang jelas gitu. Baik, dengan bisnis yang jelas, kemudian tadi juga untuk dilirik oleh investor ini juga harus memiliki goals dan karakter usaha yang jelas. Itulah yang bisa menjadi bekal teman-teman milenial ya untuk tetap bertahan, kemudian juga melakukan usahanya, membangun usahanya di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan jaga kesehatan. Terima kasih. Ya pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.